Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Ya, apa kabar hari ini anak sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Guru. Ya, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi hari ini sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu ya. Saya persilahkan Ananda Rahim Penia untuk membacakan doanya. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bislam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Terima kasih. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Ananda Rahim Penia. Kalian sekalian sudah siap ya melakukan proses pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, Siap, Bu Guru. ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu cek hadiran dulu ya. Iya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mulyadi, Bu. Ya, Mulyadi. Izin. Izin. Siapa lagi? Sandi, Bu Guru. Ya, Risandi. Kenapa dengan anak Risandi? Pergi bertanding matakro, Bu Guru. Iya. Ya, semoga minggu depan anak sekalian yang 2 orang ini bisa berkumpul kembali ya. Iya, Bu, insya Allah. Ya, hari ini kita akan masuk materi baru ya, yaitu berani hidup jujur. Ya, sebelumnya pernah mempelajari apa itu hidup jujur, apa itu jujur? Pernah mendengar ya kata jujur? Iya, Bu, pernah. Iya, apa itu jujur? Jujur maksudnya Berkata benar, Ibu. Iya, berkata benar. Apalagi? sesuai perkataannya dengan ucapan. Ya, alhamdulillah benar ya. Terima kasih Ananda Mutmainah. Ya, di sini sebelum kita masuk materi pada hari ini, ya Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya ya. Yaitu meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Ya, adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan makna syaja'ah untuk mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan hikmah berperilaku syaja'ah untuk mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini adapun tujuan pembelajaran kita. Ya, Ibu mau anak sekalian ada yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna syaja'ah untuk mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, peserta didik menjelaskan hikmah berperilaku syaja'ah untuk mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Ananda Mutmaindah. Ya, selanjutnya kita masuk topik kita ya, pembelajaran pada hari ini. Ya, di sini kita akan membahas Quran Surah
An-Nisa ayat 87. Ya, di samping di sini ada gambar ya. Ini gambar tentang berperilaku jujur, bekerja sama di dalam kelas ya. Ya, di sini juga ada gambar yang kedua, bisa terlihat di sini. Ya, di situ juga ada gambar tentang kerjasama ya. Ya, kemudian kita masuk materi Quran Surah An-Nisa ayat 87. Anu sekalian, siapa yang bisa membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 87 beserta dengan artinya? Boleh Ananda Ismail Lawo? Siap, Bu Guru, siap. Ya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadisan. Sadaqallahul azim. Ya, yang artinya. Allah tidak ada Tuhan selain Allah, dan Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar berkatanya daripada Allah? Sudah, Bu Guru. Ya, terima kasih banyak kepada Ananda Ismail Lawo ya. Ya, Bu Guru, ya. Ya, selanjutnya di sini kata jujur seolah-olah menjadi barang langka, bahkan hampir sirna. Lalu di setiap sudut kehidupan selalu saja tampak perilaku ketidakjujuran. Saat di sekolah, banyak peserta didik yang melakukan kebohongan, misalnya saat ulangan semester, ujian akhir semester, maupun perilaku lain yang menampilkan ketidakjujuran. Ya, di sini Ibu berharap di kelas ini, di kelas 11 IPA 1, tidak ada yang menyontek ketika mengerjakan tugasnya ya. Apalagi ketika ujian. Semoga di kelas ini tidak ada yang bersifat seperti itu. Tidak ada ya? Ya, alhamdulillah. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Semoga sifat ini dihilangkan ya. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, dikatakan dusta. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar, baik dalam perbuatan maupun ucapan, sebagaimana firman Allah SWT. Ya, siapa yang bisa membacakan Quran Surah At-Taubah ayat 119? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakalah kepada Allah SWT dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Ya, kemudian kita lanjut ya. Ya, di sini tadi kita masuk pengertian jujur, kemudian kita masuk kembali kepada macam-macam kejujuran. Ya, di sini menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Ya, di sini yang pertama jujur dalam niat atau kehendak. Siapa yang bisa membacakan poin yang pertama? Ibu. Ya, dipersilahkan. Jujur dalam niat
dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada Ananda Rahim Pinia. Kemudian saya mau Ibu Elti lagi yang membacakan poin yang kedua. Jujur dalam ucapan yaitu memberitahukan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat seperti dalam kondisi perang, mendamaikan dua orang yang bersengketa dan semisalnya. Setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya, yakni berbicara jujur dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran karena hal itu sepadan dengan kebohongan, kecuali jika sangat dibutuhkan dan demi kemaslahatan pada saat-saat tertentu, tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Sudah, Bu. Iya, terima kasih kepada Ananda LT. Ya, poin yang ketiga, jujur dalam perbuatan yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Ya, itulah tadi macam-macam jujur ya. Kemudian kita lanjut hikmah berperilaku jujur. Ya, di sini ada beberapa poin ya, hikmah berperilaku jujur. Ibu mau anak sekalian yang membacakan poin yang pertama sampai yang terakhir. Ada Ibu, ada Ananda Mulyana. Atau siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Nanda Suparman. Iya. Baik, kami akan membacakan hikmah berperilaku jujur. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang, jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Nah, selanjutnya, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, selamat dari azab dan bahaya. Dan yang selanjutnya, dijamin masuk surga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, terima kasih kepada Ananda Suparman ya. Ya, di sini kita sudah selesai membahas materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok ya. Ibu akan membagikan kelompok untuk mengerjakan tugasnya ya. Ibu akan bagi beberapa kelompok atau 4 kelompok saja ya. 4 kelompok. Kelompok yang pertama Nasrudin. Yang kedua Rahim Penia. Yang ketiga Suparman. Yang keempat Ismail. Ya. Ya. Di sini tugasnya yang pertama menjelaskan makna berperilaku yang menggambarkan berani dalam membela kebenaran. Yang ketiga, menguraikan hikmah berperilaku jujur. Ya, disilahkan mengerjakan tugasnya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Dipersilahkan.
Sudah selesai? Kelompok yang lain sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Kalau sudah selesai, silahkan dipresentasikan. Saya Bu Guru, kelompok 1. Ya, dipersilahkan. Jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kejujuran. Jujur itu berarti tidak bohong, tidak curang, tulus, ikhlas, atau dikenal dengan kata sidik. Kemudian yang kedua Bu Guru, hikmah dan manfaat berlaku jujur, yaitu memiliki banyak teman, terhindar dari fitnah, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1, Bu Guru. Ya, terima kasih banyak atas kelompok 1, atas pemaparannya, sangat bagus sekali. Kelompok yang lain sudah bisa? Bisa, Bu. Ya, dipersilahkan. Jujur. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh kelompok kami. Kami akan membahas tentang jujur dari kelompok kami, yaitu jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Kemudian jujur juga merupakan sebagian dari ruh agama. Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan dan sedang menuju surga. Kemudian jujur bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sekian dari kami. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagus sekali. Sudah selesai ya? Bu Guru. Ya, alhamdulillah. Ibu kasih nilai 100 semua ya, karena jawabannya bagus-bagus semua. Alhamdulillah. Ya, karena pemaparan materinya sudah selesai, maka selesai pula pembahasan kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita menyimpulkan dulu ya materi yang kita bahas pada hari ini. Di sini ada 3 kesimpulan. Kita membacakan bersama ya. Iya, Ibu. Ya, kesimpulan yang pertama. Jujur adalah mengatakan melakukan Mengatakan atau itu sesuai dengan Jujur kenyataan, merupakan jujur sebagian merupakan dari bagian dari agama, Jujur bisa dilakukan di mana Bisa saja. dilakukan di rumah, mana di saja, sekolah maupun masyarakat. saja di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, terima kasih banyak. Ya, di sini sebelum kita tutup, Ibu ada tugas rumah ya. Ibu ada tugas rumah, Ibu sudah kirim lewat WA. Ya, bisa dilihat sebentar itu, kemudian dikerjakan di rumah dan dikumpul segera ya. Karena minggu depan itu Ibu akan cek satu persatu siapa yang kerja dan siapa yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup lagi, langkah baiknya kita tutup dengan doa. Saya minta tolong kepada Ananda Rahim Penia untuk membacakan doanya. Ya, terima kasih Bu. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, karena sudah kita tutup dengan doa, maka berakhir pula dengan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.